Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep komunikasi terapeutik. Yang pertama ada pengertian komunikasi secara umum, pengertian komunikasi terapeutik, fungsi komunikasi terapeutik, teknik komunikasi pada lansia, hambatan komunikasi terapeutik, hambatan komunikasi terapeutik pada lansia. Selamat menyaksikan. Pengertian komunikasi secara umum yaitu komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan atau data antara individu, melibatkan pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain. Adapun pengertian lainnya yaitu komunikasi adalah terjadinya pertukaran informasi dari beberapa pihak yang menghasilkan pengertian, kesepakatan, dan tindakan bersama. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis pada pasien, sehingga pasien dapat terasa nyaman dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Fungsi komunikasi terapeutik yang pertama, mampu meningkatkan aspek kemandirian pasien pada pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan aktivitas sehari-hari sehingga kesejahteraan pasien meningkat. Yang kedua, memiliki integritas serta kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, mampu membina hubungan interpersonal secara harmonis dan sinergis. Di sini saya akan menjelaskan teknik komunikasi pada lansia. Yang pertama ada teknik asertif. Teknik asertif merupakan sikap yang dapat menerima dan memahami lansia dengan menunjukkan sikap peduli dan sabar. Contohnya? Selamat pagi, Nek. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Reto Pinasi yang akan berjaga di ruang rawat pada pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti, Nek. Iya, Sus. Saya boleh izin pegang tangan Nenek? Ini ya, Nenek bisa sebutkan nama Nenek sama tanggal lahir Nenek? Ingat nggak? Siti, 22 Desember 1960. Oke, baik. Dengan Nenek Siti. Nenek Siti lebih suka dipanggil dengan sebutan apa, Nek? Oma. Oh, Oma. Oke, baik. Saya panggil Oma ya. Oma, bagaimana sih perasaannya hari ini? Saya lagi nafsu makan, Sus. Semua makanan yang masuk ke mulut saya rasanya pahit. Makanan manis, asin, semua terasa pahit. Oh, gitu ya, Nek ya? Iya, Sus. Lalu yang kedua ada responsif. Responsif adalah reaksi terhadap respon yang diberikan kepada lansia merupakan suatu bentuk perhatian yang dapat diberikan. Contohnya, Oma sudah makan? Sudah, Sus. Oma makannya banyak gak? Enggak, Oma nggak nafsu makan, Suster. Kenapa nggak nafsu makan, Oma? Oma bosen makan bubur terus. Nggak apa-apa, Oma. Bubur itu baik untuk kesehatan Oma, supaya Oma bisa cepat sembuh. Terus Oma juga bisa kumpul sama keluarga Oma kalau Oma makannya banyak. Oma makannya yang banyak ya? Iya, Suster. yang ketiga adalah fokus. Sikap ini merupakan upaya untuk tetap konsisten terhadap komunikasi yang diinginkan. Contohnya, Halo, Ma. Halo, Suster. Oma bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Sus. Tadi terakhir makan Oma jam berapa? Suster udah punya pacar? Mau sama cucu Oma nggak? Iya, tapi Oma harus makan dulu ya. Makan? Disuapin Suster? Iya, nanti saya suapin. Iya, disuapin. Tapi Suster sama cucu Oma ya? Iya, Oma. Yang penting Oma harus banyak makan supaya cepat pulih. Oke, Suster. yang keempat ada suportif. Perubahan yang terjadi pada lansia, baik aspek fisik maupun psikologis secara bertahap, akan menyebabkan emosi lansia menjadi stabil. Contohnya, Baik, Oma, waktunya makan ya sekarang. Tapi saya lagi nggak semangat makan, Suster. Kenapa, Oma? Aku nggak semangat makan? Saya maunya disuapin anak saya. Iya, Oma. Nanti saya telepon anak Oma. Biar anak Oma jengukin Oma ke sini. Benar, Suster. Benar, tapi sekarang saya yang suapin ya. Baik, Suster. Bagus ya, Oma sudah mau makan. Oma harus semangat terus ya makan, biar nanti bisa kumpul lagi bareng anak Oma. Iya, terima kasih ya, Suster, sudah mau menyemangati saya. Iya, sama-sama, Oma. yang kelima adalah klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ulang dan memberikan penjelasan lebih dari satu kali perlu dilakukan agar maksud pembicaraan dapat dimengerti. Contohnya, Coba Oma jelaskan kembali atau sudah saya sampaikan tadi. Saya harus makan yang banyak agar cepat pulih dan saya bisa berkumpul dengan keluarga saya lagi.
Baik, berarti Oma sudah mengerti ya apa yang saya sampaikan tadi. Sudah, terima kasih ya Sus. Sama-sama. Keenam, ada sabar dan ikhlas. Pada umumnya, lansia memiliki sifat yang kekanak-kanakan dan sedikit merepotkan. Maka dari itu, kita sebagai perawat harus memiliki sikap yang sabar dan ikhlas dalam merawat lansia. Contohnya, Dokter, anak saya kemana ya? Kok nggak jenguk saya? Dia udah lupa ya punya saya. Nggak begitu, Oma. Mungkin anak Oma sekarang sedang bekerja, Oma. Nggak mungkin. Pasti dia udah nggak sayang lagi sama saya. Nggak begitu, Oma. Apa Oma mau saya telepon anak Oma sekarang? Nggak perlu suster. Anak saya nggak ingat punya saya. Ya udah, kalau begitu sekarang Oma istirahat dulu aja ya, Oma. Ya suster. Saya akan menjelaskan hambatan komunikasi terapeutik. Yang pertama ada fisik, yaitu hal yang menyangkut lingkungan fisik yang langsung atau tidak langsung berinteraksi dan mempengaruhi perilaku individu. Kedua, biologi, yaitu hambatan karena ketidaksempurnaan anggota tubuh. Ketiga, intelektual, hambatan yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan. Keempat, psikis, yaitu hambatan yang menyangkut faktor kejiwaan, emosional, tidak saling percaya, dan penilaian menghakimi. Yang terakhir ada kultural, yaitu hambatan yang berkaitan dengan nilai budaya dan bahasa. Sebenarnya, kesulitan berkomunikasi yang paling besar berada pada diri kita sendiri, yaitu kurang yakin, kurang percaya diri, memandang orang lain rendah, dan lebih mendominasi apalagi tinggi hati. Berikutnya ada hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara. Lalu yang kedua, penurunan daya pikir atau gangguan dalam mengingat dan respon pada pertanyaan seseorang. Lalu yang ketiga, suka tersinggung. Keempat, dianjurkan mendengar dengan penuh perhatian. Lalu yang kelima, perbedaan budaya dan bahasa dalam hambatan berkomunikasi. Keenam, gangguan penglihatan sehingga sulit mempraktikkan pesan-pesan nonverbal. Lalu yang ketujuh, terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Kedelapan, gangguan fisik yang menyebabkan sulit berfokus dalam pembicaraan. Kesembilan, hambatan pada pribadi penurunan sensoris, ketidaknyamanan fisik karena efek pengobatan. Lalu yang ke-10, hambatan dalam suasana atau lingkungan tempat wawancara seperti ribut atau berisik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.